Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku siswa SMP Negeri 5 Metro, kelas 7, 1, 2, 3, dan 4. Ketemu lagi dengan Bu Sugiyarti. Hari ini kita akan belajar tentang operasi himpunan. Mengingatkan kembali, pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang pengertian himpunan, bagaimana menyatakan himpunan, dia sampai dengan membuat diagram Venn, ya, membuat diagram Venn. Sekarang operasi himpunan. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menentukan irisan dua himpunan, gabungan dua himpunan, komplement, dan selisih dua himpunan. Nah, operasi himpunan yang pertama ada irisan. Irisan atau intersection dilambangkan seperti huruf N, ya. Jadi untuk mengingatnya, irisan N ada huruf N-nya. Jadi lambangnya seperti huruf N, ya, irisan. Kemudian yang kedua, gabungan atau union. Ada gabungan atau U union dilambangkan seperti huruf U, ya, seperti huruf O. Huruf ini berarti gabungan. Kemudian yang ketiga, komplement dilambangkan dengan ini lambang petik 2. Sebenarnya ini bukan tanda ini ya, lambang petik 2 atau C. C-nya C kecil, ya, C kecil. Kemudian yang keempat, selisih atau diferensi dilambangkan dengan tanda kurang. Oke, berikutnya perhatikan contoh yang pertama tentang irisan. Diketahui himpunan S, himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A, anggotanya 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Dari himpunan S, A, dan B, gambarlah diagram Venn dari himpunan di atas. Kemudian setelah diagram gambar, kemudian tentukan A irisan B, A gabung B, A komplement, B komplement, A irisan B komplement, A gabung B komplement, A kurang B, dan B kurang A. Sekarang penyelesaiannya, bagaimana menyelesaikannya? Tadi diketahui himpunan S-nya 1 sampai 10. Himpunan A-nya 3, 5, 7, 9. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Karena anggota A dan B ada yang sama, yaitu 3 dan 5, maka 3 dan 5 diletakkan di sini, ya. 3 dan 5 ini 3 dan 5 anggota himpunan A, juga anggota himpunan B. 3 dan 5 yang di tengah ini adalah irisan himpunan A dan B. Ya, ini diagram Venn-nya. Himpunan A-nya karena ada yang sama dengan himpunan B dibuat berpotongan. Diisi dulu yang tengah, yang sama adalah 3 dan 5. Anggota A 3, 5, 7, 9. Anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Anggota S itu yang tidak ada di anggota A atau anggota B, jadi kita letakkan di luar. Ini bebas ya, luarnya di sini. Pokoknya di dalam kotak. Di dalam kotak ini tetapi di luar himpunan A dan himpunan B. Kita misalkan yang belum tertulis adalah 6, 8, dan 10. Sekali lagi irisan A dan B adalah 3 dan 5. Ya. Kemudian berikutnya, tentukan A irisan B. A irisan B itu yang jadi anggota A dan jadi anggota B tadi di diagram Venn 3 dan 5. A gabung B berarti semua anggota A digabung dengan anggota B. Ya, A gabung B yang menjadi anggota A atau jadi anggota B digabungkan, yang sama cukup dituliskan 1. Ini 3 dan 5 kan anggota A juga anggota B, maka cukup ditulis 1 kali. Ya, di sini maka himpunan A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Sekarang A komplement. Komplement itu lihat ke semestanya. Semestanya tadi bilangan 1 sampai 10. Himpunan A tadi himpunan A tadi 3, 5, 7, 9, ya. Himpunan A 3, 5, 7, 9 berarti A komplement ini yang tidak termasuk A. Yang tidak termasuk ke A
tapi anggota S. Berarti 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ulang. Himpunan A, anggotanya 3, 5, 7, 9. Maka A komplement itu yang bukan menjadi anggota A, yang tidak menjadi anggota, tetapi menjadi anggota S. Ya. Berarti yang bukan anggota A adalah 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ya. A komplement. Sekarang B komplement. B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang B komplement itu yang tidak termasuk himpunan A. Yang tidak menjadi anggota himpunan A, tapi menjadi anggota himpunan S. Berarti kita urutkan dari yang kecil. 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Sekarang A irisan B komplement. Lihat diagram Venn ya. A irisan B komplement. A irisan B kan 3 dan 5. A irisan B komplement berarti yang bukan 3 dan 5, tapi anggota S. Berarti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Itu pengertian komplement. Kemudian A gabung B tadi, ini semuanya digabung, A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Maka A gabung B komplement berarti yang bukan ini, yang bukan A gabung B adalah 8, 9, 10. Ya. Kemudian yang berikutnya A kurang B. A kurang B atau selisih ya. Selisih A dikurang B atau selisih A dan B adalah yang hanya menjadi anggota A saja. Yang hanya menjadi anggota saja, tidak menjadi anggota B. Di sini anggota A adalah 3, 5, 7, 9. Anggota B 1, 2, 3, 4, 5. Maka A dikurang B hanya yang menjadi anggota A saja adalah 7 dan 9. Sebaliknya, B dikurang A. Apakah sama dengan A dikurang B dengan B dikurang A? Ternyata kalau A dikurang B adalah 7 dan 9, maka B dikurang A yang hanya menjadi anggota B saja, tapi tidak menjadi anggota. Ini kan jadi anggota juga. Maka yang B dikurang A adalah 1, 2, 4. Ya. Sekali lagi. Irisan adalah ini 3 dan 5, irisan B 3 dan 5 yang jadi anggota A juga anggota B. Kalau gabungan itu semuanya ini ya. Kalau komplement A berarti yang bukan menjadi anggota A tapi menjadi anggota S ya. Komplement B yang tidak menjadi anggota B tapi menjadi anggota S. Komplement A irisan B berarti yang bukan 3 dan 5. Komplement A gabung B yang bukan anggota A, bukan anggota B. A dikurang B yang hanya jadi anggota saja 7 dan 9. B dikurang A yang hanya jadi anggota B saja 1, 2, 4. Ya. Jadi ini operasi himpunan. Tadi ada irisan, gabungan, komplement. Ini komplement A. Ya. Ini komplement B. Ya. Terus irisan B komplement yang bukan 35, irisan A gabung B komplement yang bukan bukan di A dan B. A kurang B yang hanya menjadi anggota A, tidak jadi anggota B. Yang B dikurang A yang hanya menjadi anggota B saja, tidak menjadi anggota A. Ya, kalau komplement lihat semestanya. B kalau A kurang B, lihat himpunan A dan lihat himpunan B. Ya. Kemudian soal cerita yang menggunakan operasi himpunan, ada irisan, ada gabungan, dan seterusnya. Ini akan dilanjutkan oleh kakak kita dari kampus mengajar. Yang pertama Kak Aulia. Udah screenshot belum, Mbak? Sudah dulu. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang contoh soal tentang materi operasi himpunan. Contoh, setelah diadakan pencatatan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga yang digemari, terdapat 30 anak gemar voli, 40 anak gemar sepak bola, dan 25 anak gemar kedua-keduanya.
A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa anak yang tidak gemar voli maupun sepak bola? Penyelesaiannya yaitu A. Di sini himpunan V merupakan anak yang gemar voli. Himpunan B anak yang gemar sepak bola. Dan ini bentuk diagram Venn-nya. Keterangan pertama, isikan terlebih dahulu yang gemar kedua-keduanya, yaitu 25 anak. Kedua, isikan yang hanya gemar voli yaitu 32 anak dikurang 25 anak sama dengan 7 anak. Ketiga, isikan yang hanya gemar sepak bola yaitu 40 anak dikurang 25 anak sama dengan 15 anak. Keempat, isikan yang tidak gemar voli ataupun sepak bola yaitu 50 dikurang 7 ditambah 25 ditambah 15 sama dengan 50 dikurang 47 sama dengan 3 anak. Jawaban yang B yaitu banyak anak yang tidak gemar voli ataupun sepak bola adalah 3 anak. Contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diana. Terima kasih kepada Kak Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal cerita yang kedua. Itu soalnya adalah dalam sebuah kelas terdapat 40 orang. Ternyata 25 orang itu gemar minum susu kopi susu dan 35 orang itu gemar minum air teh. Dan yang gemar keduanya minuman tersebut sebanyak X orang. Soalnya adalah A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa orang yang gemar kedua minuman tersebut? Pembahasannya. Tadi di soal kita tahu bahwa ada 25 orang yang gemar kopi susu dan air teh. Dan X orang untuk yang gemar keduanya. Jadi untuk diagram Venn-nya itu ditulis X untuk yang gemar keduanya di tengah-tengah. Kemudian untuk yang gemar kopi susu itu kan tadi ada 25 orang. Berarti 25 dikurang X. Sama juga yang dengan air teh. Tadi yang suka dengan air teh itu ada 35 orang. Jadi 35 dikurang X. Ini diagram Venn-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa orang yang gemar kedua minuman tersebut? Caranya itu adalah 25 dikurang X ditambah X ditambah 35 min X sama dengan 40. 40 orang ini didapat dari seluruh kelasnya itu ada 40 orang. Jadi 60 dikurang X itu sama dengan 40. Jadi X-nya itu sama dengan 20. Jadi siswa yang gemar kedua minuman tersebut ada 20 orang. Oke. Terima kasih pada Kak Aulia dan Kak Diana yang telah membantu ikut mengajar bersama-sama kita. Oke, kita ulang kembali tadi irisan. Irisan berarti yang menjadi anggota kedua-duanya ya. Kalau gabungan berarti digabungkan anggota A dan anggota B. Komplement itu yang bukan, kalau komplement A yang bukan anggota tapi anggota S. A dikurang B yang hanya menjadi anggota A, tidak menjadi anggota B. Sekarang contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan operasi himpunan. Ini contohnya ini. Setelah diadakan terhadap 50 anak tentang jenis olahraga gemar, ternyata 32 gemar voli, 40 anak gemar sepak bola, dan 25 anak gemar kedua-duanya. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Dijelaskan, nah ini buat diagram Venn berapa yang tidak gemar kedua-duanya. Ini tadi misalkan yang anak yang gemar voli kita lambangkan dengan V. Anak yang gemar sepak bola dengan B. Nah, kita buat diagram Venn-nya. B mudah, terus dibuat berpotongan ya, karena ada anggota yang senang kedua-duanya. Ini voli, ini sepak bola. Nah, dari soal tadi yang senang kedua-duanya ini, maka yang diisi yang tengah-tengah dulu nih, yang senang kedua-duanya irisannya ya. Irisan V dan B ini 25 anak. Terus yang gemar voli tadi ada 32. 32 yang gemar voli ini 32. Ini kan voli 32, tapi sudah ada 25, berarti 32 kurang 25 tinggal 7 anak ya. Yang gemar sepak bola 40. Tapi di sini sudah ada 25, maka di sini tinggal 40 kurang 25 tinggal 15 anak. Kita lihat lagi jumlah seluruhnya
Jumlah seluruhnya tadi 50. Di sini jumlah anaknya kan 50. Anaknya 50, di sini baru ada 15 tambah 25 tambah 7 berarti ada 47. Maka yang anak yang tidak suka kedua-duanya berarti 50 dikurang yang ada ini. 50 dikurang 20, 47 tinggal 3 anak. Jadi yang anak yang tidak gemar voli maupun sepak bola adalah 3 anak. Ini contoh yang pertama. Sekali lagi isi dulu yang di tengah. Di sini yang sudah ada ini karena 32 sudah ada 25 tinggal di sini 7. 40 sudah ada 25 di sini tinggal 15. Kita jumlahkan seluruhnya ini baru 47, anaknya ada 50 maka yang tidak kedua-duanya adalah 3 anak. Oke. Contoh yang kedua. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Diana. Misalnya dalam suatu kelas terdapat 40 orang. Ternyata 25 gemar minum kopi, 25 gemar minum kopi susu, 35 gemar minum air teh, dan yang gemar kedua-duanya sebanyak orang. Jadi belum diketahui yang gemar kedua-duanya. Nah, gimana membuat diagram V-nya? Terus berapa yang gemar kedua minuman tersebut? Kita lihat di sini jawabannya. Kita supaya lebih mudah, kita buat diagram V-nya dulu. Kita buat diagram V-nya. Ini yang senang kedua-duanya, ini kan belum diketahui. Kita lambangkan dengan X misalnya ya. Karena belum diketahui kita lambangkan dengan X. Yang gemar susu tadi ada 25. Nah, yang gemar dua-duanya X, maka 25 dikurang X. Yang suka minum air teh tadi ada 35, yang gemar dua-duanya X, maka di sini 35 dikurang X. Nah, kita cari berapa yang suka kedua-duanya. Ini caranya kita jumlahkan semuanya nih. Tadi jumlahnya kan 40, anaknya 40. Kita lihat 25 dikurang X tambah X ditambah 35 dikurang X sama dengan 40. 40 dari soal ya. Kayak sama dengan ini sama, anaknya 60. Ini 25 dikurang X ditambah X, ini ada sama dengan 40. Nanti jumlah tadi kan 60 orang. 60 orang dikurang X sama dengan 40, maka X-nya 60 dikurang 40, 20. Jadi siswa yang gemar kedua minum tersebut adalah 20. Nih, sekarang kita kembalikan. Di sini 20. Berarti yang suka minum air teh saja 35 dikurang 20. Berapa? Ya, 15 ya. Yang hanya suka minum air teh saja 35 dikurang 20, 15 siswa. Berapa yang hanya suka minum susu saja? Ini 25 dikurang 20. Kan di sini kan 20. 25 dikurang 20 berarti tinggal hanya 5. Hanya 5 orang yang hanya senang minum susu saja ya. Dan untuk tugasnya ini, nah ini untuk tugas ya, diketahui ini S 1 sampai 10, A-nya ini, B-nya ini, tentukan diagram Venn dari himpunan di atas. Kalian lihat catatan tadi ya, dan kemudian dikerjakan seperti biasa, dikerjakan di buku, di lembar saja, di lembar tugas, kumpulkan di map. Nanti sebelum semester akan Ibu beritahu tanggal mengumpulkannya. Jadi tidak usah dikirim PA ya. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jangan lupa menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, pakai sabun air mengalir, hindari kerumunan, tidak berpergian jika tidak perlu ya. Semoga pandemi segera berakhir, kita bisa segera belajar tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.